time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Halo, perkenalkan nama lengkap saya Maria Fridolina Suan dengan NPM 53230030, Prodi Matematika Murni semester 5B. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan dua materi dalam mata kuliah fungsi kompleks. Materi yang saya akan jelaskan pertama adalah fungsi analitik sebagai deret pangkat dan deret Taylor. Materi kedua yang saya akan jelaskan di sini adalah mendefinisikan sifat-sifat pemetaan pada transformasi linear dan transformasi pangkat. Baik, materi pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah fungsi analitik sebagai deret pangkat dan deret Taylor. Yang pertama adalah fungsi analitik. Fungsi analitik adalah fungsi kompleks yang dapat diturunkan atau punya turunan kompleks di setiap titik dalam suatu daerah. Jika sebuah fungsi analitik, maka fungsi itu sangat halus dan dapat dinyatakan dalam bentuk deret pangkat. Yang kedua adalah deret pangkat atau Power series. Deret pangkat adalah penjumlahan tak hingga seperti sigma n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga an sama dengan z kurang 0 pangkat n. Fungsi dapat dinyatakan sebagai deret pangkat jika konvergen dalam suatu lingkaran dengan radius tertentu. Jika fungsi bisa ditulis dalam bentuk deret pangkat, maka fungsi tersebut pasti analitik. Yang ketiga di sini adalah deret Taylor. Deret Taylor adalah bentuk khusus dari deret pangkat di mana koefisiennya berasal dari turunan-turunan fungsi seperti fz sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga f pangkat n kali z0 per n, z kurang z0 pangkat n. Artinya, fungsi analitik dapat diperluas sebagai penjumlahan dari nilai-nilai turunan di sekitar titik z0. Jika pusatnya di 0, deret ini disebut deret Maclaurin. Yang keempat di sini adalah inti hubungannya. Yang inti hubungannya yang pertama itu adalah semua fungsi analitik dapat ditulis sebagai deret pangkat, dan yang kedua adalah deret Taylor adalah cara formal untuk menuliskan fungsi analitik tersebut. Jadi jika fungsi analitik sama dengan fungsi yang bisa diekspansi menjadi deret pangkat atau deret Taylor. Baik, sekarang kita masuk pada contoh soal. Dalam video ini contoh soal pertama yang saya akan jelaskan yaitu dari materi fungsi analitik sebagai deret pangkat. Fungsi analitik sebagai deret pangkat, di sini saya menggunakan contoh soal di bagian deret Taylor. Nah, rumus utama dari deret Taylor yaitu fz sama dengan f kali z0 ditambah dengan f aksen dikali dengan z0 dikali dengan z kurang 0 pangkat 1 ditambah f aksen 2 dikali z0 per 2 faktorial z kurang z0 pangkat 2 ditambah dengan f aksen 3 z0 per 3 faktorial z kurang z0 sampai dengan seterusnya. Di sini saya menggunakan contoh soal fz sama dengan 2z kuadrat ditambah dengan 3z ditambah dengan 1 di sekitar z1. Jadi baik, di sini langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menentukan turunan-turunan fungsi. Dari soal, turunan fungsi yang pertama adalah fz sama dengan 2z kuadrat ditambah 3z ditambah dengan 1. Turunan fungsi yang kedua adalah f aksen z sama dengan 4z ditambah dengan 3z. Langkah yang ketiga itu adalah f aksen 2 z sama dengan 4. Langkah yang kedua adalah substitusikan ke dalam rumus deret Taylor, yaitu fz sama dengan fz0 ditambah dengan f aksen 1 z0 z kurang z0 pangkat 1 ditambah f aksen 2 z0 per 2 faktorial z kurang z0 pangkat 2
Jadi di sini adalah F1 sama dengan 21 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 7. Seksen 2 nya itu sama dengan 4. Sehingga FZ nya itu sama dengan 6 tambah 7 Z kurang 1. 4/2 Z kurang 1 pangkat 2. FZ 6 tambah 7 Z kurang 1 ditambah 2 Z kurang 1 pangkat 2. Jadi baik, ini adalah hasil dari deret Taylor dari soal tersebut. Baik, materi kedua yang akan saya jelaskan di sini adalah mendefinisikan sifat-sifat pemetaan pada transformasi linear dan transformasi pangkat. Yang pertama adalah transformasi linear. Transformasi linear adalah pemetaan dari T sama dengan V ke W, atau dari ruang vektor V ke ruang vektor W yang memenuhi dua sifat utama. Sifat pemetaan pada transformasi linear. Sifat yang pertama adalah linearitas penjumlahan, yaitu T dikali U tambah V sama dengan T kali U tambah T kali V. Yang kedua adalah homogenitas atau skalar keluar, yaitu T kali CU sama dengan C T dikali dengan U. Jika dua sifat ini terpenuhi, maka T disebut transformasi linear. Yang berikut adalah sifat tambahan turunan dari linearitas. Sifat yang pertama adalah memetakan 0 ke 0, yaitu T kali 0 sama dengan 0. Yang kedua mempertahankan operasi linear, yaitu T kali C1 V1 tambah C2 V2 sama dengan C1 T kali V1 tambah C2T kali V2. Dapat dipresentasikan dengan matriks. Yang kedua adalah transformasi pangkat. Transformasi pangkat biasanya merujuk pada pemetaan Fz sama dengan Z pangkat N. Dalam analisis kompleks, sifat-sifat pemetaan pada transformasi pangkat yaitu yang pertama adalah memperbesar atau mengecilkan jarak atau modulus. Artinya, jarak terhadap pusat dipangkatkan N. Yang kedua, mengalihkan sudut atau argumen. Argumen sama dengan Z pangkat N sama dengan N kali argumen Z. Jadi, gambaran hasil pemetaan menghasilkan rotasi N kali. Yang ketiga, memetakan lingkaran ke lingkaran. Jika Z sama dengan R, maka hasil lingkaran baru dengan radius R pangkat N. Yang keempat, memetakan garis lurus menjadi kurva tertentu atau terutama ketika N lebih kecil 1. Yang kelima, bersifat konformal atau mempertahankan sudut selama Z tidak sama dengan 0. Yang keenam, multivalued jika kebalikannya atau akar pangkat dipakai, misalnya Z pangkat 1/N. Baik, pada contoh soal yang kedua ini kita akan membahas contoh soal dari materi tentang mendefinisikan sifat-sifat pemetaan pada transformasi linear dan transformasi pangkat. Contoh soal di sini yang saya gunakan adalah W sama dengan J pangkat 3 jika Z sama dengan 1/2 tambah I. Penyelesaiannya di sini adalah W sama dengan 1/2 tambah I di pangkat 3. Langkah pertama yang kita lakukan di sini adalah hitung langkah demi langkah. Berarti 1/2 ditambah I sama dengan 1/4 ditambah I tambah I pangkat 2 sama dengan 1/4 tambah I kurang 1 sama dengan negatif 3/4 ditambah I. Kemudian dikalikan dengan 1/2 ditambah I. Berarti
Berarti 3/4 ditambah I dikali dengan 1/2 ditambah I sama dengan 3/8 kurang 3/4 I ditambah dengan 1/2 I ditambah I kuadrat. Sama dengan negatif 3/8 kurang 1/4 I sama dengan negatif 11/8 kurang 1/4 I. Jadi Z sama dengan 1/2 tambah I dipetakan menjadi W sama dengan negatif 11/8 kurang 1/4. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang kedua materi tersebut. Sekian dan terima kasih.